Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai adik-adik, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua di ibadah anak online GKI Samanhudi. Hari ini saya dengan Kak Nina dan Kak Marsya akan mengajak adik-adik semua untuk bersuka cita, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita, memuji nama Tuhan dan kita angkat pujian kita. Baik adik-adik, sebelum kita memulai lebih lanjut lagi ibadah online kita pagi hari ini, kita mau membukanya dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak untuk istirahat malam hari yang boleh Tuhan berkati, sehingga kami boleh istirahat dengan nyenyak, kami boleh bangun pagi hari dengan segar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Bapak yang di surga, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya kami hanya boleh memusatkan perhatian kami, hati kami dan pikiran kami hanya ke dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Tuhan sudah memberkati kita setiap hari dengan berkat-Nya yang melimpah, dengan matahari yang terbit setiap hari. Lalu Tuhan berikan awan supaya kita nggak kepanasan kalau siang ya Kak Marsya ya. Iya. Nah selain itu, kita juga harus memberikan sesuatu nih pada Tuhan, karena Tuhan sudah mencintai kita dan kita juga harus mencintai Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Lalu apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Salah satunya apa ya Kak Marsya ya? Mungkin dengan menolong orang kali ya. Selain mendoakan, kita juga menolong orang, kita memberikan perhatian kalau mereka susah atau menghibur kalau mereka sedih gitu kali ya Kak Marsya ya. Nah adik-adik, kita mau membuktikan bahwa kita peduli dengan sesama kita. Kalau kita peduli dengan sama kita artinya juga mengasihi Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau naikkan pujian, peduli itu adalah kasih. Buat adik-adik yang belum tahu lagunya, kita belajar sama-sama ya.
memasuki mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memasuki pelayanan firman, kita boleh siapkan hati kita akan naikkan pujian Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan nama kakak, Kak Nana. Hari ini kakak akan bercerita tentang penghakiman terakhir. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh berkumpul untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk memampukan kami agar kami mengerti dan menolong kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Kita siapkan dulu yuk Alkitabnya. Kita akan sama-sama belajar tentang penghakiman terakhir. Kalau sudah siap, kita sama-sama baca ya. Perikop ini berjudul penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu adalah bagian Alkitab yang kita baca dari Matius 25 ayat 31 sampai 40, yaitu tentang penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir itu identik dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Suatu hari nanti, Tuhan Yesus akan datang dan menyatakan kemuliaannya. Diiringi oleh para malaikat, Tuhan duduk di atas tahta kemuliaannya di surga. Semua manusia dari semua bangsa akan datang dan berkumpul di hadapan tahtanya. Tuhan lalu memerintahkan untuk memisahkan manusia di sebelah kanan dan di sebelah kirinya tahta kemuliaan, sesuai dengan apa yang dikerjakan semasa hidupnya. Orang-orang di sebelah kanan itu yang diumpamakan seperti domba, yaitu orang-orang yang hidup dalam kasih dan kebenaran Kristus. Dalam firman-Nya, Tuhan berkata, "Aku memberikan anugerah ini kepadamu karena perbuatan-perbuatan baik yang telah kamu lakukan bagiku. Masuklah dalam sukacita besar bersama-sama aku dalam kerajaan surga." Adik-adik, kapan kita melakukannya untuk Tuhan? Yaitu ketika kita memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada orang yang kedinginan dan membutuhkan pakaian, saat kita menjenguk orang sakit atau orang dalam penjara, dan saat kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain yang paling hina dan rendah di mata dunia, itu semua berarti kita sudah melakukannya untuk Tuhan kita. Sementara kepada orang-orang yang berada di sebelah kiri, diumpamakan sebagai kambing. Siapa itu kambing? Kambing yaitu orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam firman-Nya, Tuhan berkata, "Enyahlah kalian semua ke dalam hukuman kekal yang sudah disediakan bagi yang jahat seperti iblis dan malaikat-malaikatnya." Kenapa? Karena dalam kehidupan orang-orang itu, mereka tidak pernah memberi makan kepada orang yang paling rendah dan hina. Padahal mereka sedang kelaparan. Mereka tidak pernah memberi pakaian. Padahal mereka membutuhkan pakaian. Tidak pernah menjenguk orang yang sakit. Tidak pernah melawat mereka saat mereka ada dalam penjara. Tuhan berkata, jika kita tidak pernah melakukan kebaikan bagi orang yang paling miskin dan hina, kita berarti tidak pernah melakukannya untuk Tuhan juga. Adik-adik yang terkasih, kita tidak tahu kepastian kapan kedatangan kembali Tuhan sebagai hakim. Tetapi yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita mengerjakan kehendak Tuhan selama menantikan kedatangannya. Jangan takut, karena Tuhan akan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memimpin orang benar untuk melakukan kehendak Allah yang jujur dan penuh integritas. Untuk itu, kita perlu peka akan pimpinan Roh Kudus dengan melatih kepekaan batin kita untuk peduli akan kebutuhan sesama dan rela untuk berbagi agar mereka terpenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Pada gilirannya nanti, mereka pun akan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta hidup dengan mengucap syukur dan menyembah Dia sebagai Tuhan Allah kita. Mari adik-adik kita menolong orang lain, bukan hanya dengan berdoa saja, tetapi juga dengan memberikan apa yang mereka perlukan.
baik itu makanan, minuman, pakaian, perhatian, pendampingan, dan lain sebagainya. Meski kita tidak pernah tahu dan tidak mengenal mereka, kita melakukannya dengan sepenuh hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan kita, Yesus Kristus, memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Baik adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah dari Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kakak ulangi ya, ayat hafalan kita dari Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik adik-adik, mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk kami dapat menolong orang lain dengan tindakan nyata dan sepenuh hati. Kami berdoa untuk kegiatan kami hari ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami, orang tua kami, dan keluarga kami, agar kami boleh senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita membawa persembahan kita akan naikkan pujian Kuberi Persembahan. Mari adik-adik kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kami boleh membawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya persembahan ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu saja. Berkati juga bagi tangan-tangan yang mengolahnya. Kiranya boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja dan digunakan dengan bijaksana. Terima kasih Yesus Kristus telah mengucapkan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Nah, supaya kita terus ingat bahwa kita harus peduli sama teman-teman kita, sama orang-orang di sekitar kita, sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi lagi ya adik-adik, sekalian belajar. Kita menyanyikan lagu Peduli Itu Kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada
mendengarkan firman Tuhan, kita sedang memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mulai kehidupan kita sehari-hari. Kita mau bertekad bahwa kita mau menolong sesama kita. Jadi kalau kita ketemu teman kita yang susah, kita jangan ragu-ragu untuk menolong ya adik-adik. Karena lagi diingatkan kalau kita mengasihi teman-teman kita, berarti kita mengasihi Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Boleh mengajarkan kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami ya Tuhan, baik yang kami kenal maupun yang tidak kenal. Untuk kami boleh membagikan kasih Tuhan dan kami boleh membuktikan cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami dalam kami melakukan bukti kasih kami kepada Tuhan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.